Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 7 yaitu access control list. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat 6 materi. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi ACL atau Access Control List ini nantinya memiliki arti bahwa kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Dengan kata lain, ACL berfungsi untuk menentukan paket mana yang boleh lewat dan paket mana yang ditolak. Nah, supaya lebih paham, seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologinya dan saya juga sudah memasang label IP address pada masing-masing perangkat, teman-teman. Nah, oke, untuk router di sini saya menggunakan router yang versi 2811 yang ini. Lalu untuk yang switch saya tetap menggunakan yang ini, teman-teman, versi 2960. Nah, lalu saya tambahkan PC lengkap dengan topologi IP-nya. Dan di sini kita akan membuat VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, ini kita akan mulai konfigurasi dari switch terlebih dahulu. Ini kita masuk switch yang di area sini. Kita klik switch-nya. Oke, lalu ini kita masuk ke CLI, enter. Lalu masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi. Nah, pertama ini kita akan mengatur koneksi switch ke router 1, teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Ya, langsung saja ini kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Nah, karena di sini kita akan menggunakan VLAN 10, 20 dan 30, maka kita akan buat dulu VLAN-nya. Ini kita buat VLAN 10. Oke, lalu VLAN 20 dan VLAN 30, enter. Nah, setelah VLAN dibuat, selanjutnya ini kita akan memasukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, untuk VLAN 10 ini kita menggunakan interface FA02 sampai FA03. Ini kita bisa exit, lalu ini kita masuk ke interface. Kita menggunakan mode range, lalu FA0/2 strip 3, lalu enter. Nah, kemudian ini kita ketikkan switch port mode access, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Oke, lalu enter. Nah, lanjut untuk yang VLAN 20, ini kita menggunakan interface FA04 sampai FA05. Ini kita exit, lalu masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode access, lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 20, enter. Nah, oke, lanjut untuk VLAN 30 ini menggunakan interface FA06 sampai FA07. Kita exit, lalu masuk ke interface FA0/6 sampai 7, enter. Maaf teman-teman, ini kita ada kesalahan. Terusnya ini kita tambahkan range, interface range FA0/6 sampai 7. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita bisa langsung ketikkan switch port mode access, enter, lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 30, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita bisa cek konfigurasi VLAN-nya dengan perintah do show VLAN brief, lalu enter. Nah, oke teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 10 sampai 30 sudah interface-nya sudah masuk ke VLAN masing-masing. Nah, setelah konfigurasi pada switch 1 selesai, langkah selanjutnya ini kita akan konfigurasi ke router 1. Nah, di sini menggunakan router yang versi tadi ya teman-teman, 2811 yang ini. Lalu ini kita klik routernya. Nah, oke, lalu ini kita bisa menambahkan, maksudnya di sini kita akan menambahkan modul yang ini teman-teman, NM1FETX. Nah, caranya seperti biasa teman-teman, router kita matikan terlebih dahulu. Lalu ini kita pasang modul tersebut ke slot yang tersedia di sini. Nah, oke, lalu nyalakan kembali routernya. Nah, kalau sudah menyala, ini kita bisa langsung masuk ke CLI. Nah, oke, di sini masih loading, kita tunggu saja. Setelah itu ini kita ketikkan no, lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, seperti biasa, langkah pertama ini kita akan menambahkan IP address terlebih dahulu. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu yang ini FA01. Ini kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan IP address-nya.
yaitu yang ini ya teman-teman, 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, lalu enter. Nah, bagian ini kita bisa fast step forward saja. Oke, di sini sudah hijau ya teman-teman. Sekarang ini kita akan lanjut ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu FA00. Ini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0, lalu enter. Kemudian untuk IP address-nya itu ini IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat sub interface, karena di sini kita akan menggunakan VLAN 10, 20, dan 30. Oke, ini kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Nah, kemudian ini untuk VLAN 10 harusnya itu ini kita ketikkan interface FA0/1.10 dan lalu enter. Nah, setelah itu ini kita bisa ketikkan perintah encapsulation .1q 10, lalu enter. Kemudian masukkan IP address-nya di sini, yaitu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, enter. Dan ini kita exit, lalu masuk ke interface FA0/1.20. Ini kita masuk ke VLAN 20 ya teman-teman, enter. Lalu ini kita ketikkan perintah encapsulation .1q 20, enter. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, oke, sekarang ini kita untuk menambahkan sub interface untuk VLAN 30 nya, interface FA0/1.30, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan encapsulation .1q 30. Oke, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, sampai di sini semua sub interface sudah selesai dibuat teman-teman. Sekarang ini kita akan bisa lanjut konfigurasi IP di PC, khususnya bagian default gateway-nya. Oke, ini kita masuk ke PC 1, lalu masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, IP address-nya itu 192.168.10.2, subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Karena alamat titik 1 tadi sudah kita jadikan sebagai gateway ya teman-teman, jadinya seperti ini. Oke, lanjut pada PC 2. Ini kita klik PC 2-nya. Lalu masuk ke desktop, IP configuration, ini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.3, lalu subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, nah untuk PC-PC lainnya ini akan saya percepat ya teman-teman, bisa diperhatikan saja. Oke, untuk area yang sini sudah selesai. Nah, sekarang ini kita akan lanjut untuk area yang sebelah sini, teman-teman, yaitu router 2. Nah, oke, ini kita klik router 2-nya. Kemudian ini kita matikan terlebih dahulu. Kita zoom. Oke, ini kita matikan. Nah, lalu ini kita akan tambahkan modulnya. Nah, lalu ini kita klik modulnya dan tambahkan di sini. Yang ini teman-teman, di sini. Oke, kemudian ini nyalakan kembali. Nah, setelah menyala ini kita buka CLI.
Oke, ini kita masih loading, tunggu saja. Setelah itu ini kita ketik no, lalu masuk ke mode enable dan masuk ke mode konfigurasi. Sekarang ini kita pasang IP address-nya terlebih dahulu. Ini kita masuk ke interface FA0/0 lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 lalu enter. Nah, kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Seperti ini, enter. Nah, oke teman-teman, di sini interface sudah menyala. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke interface switch 2, yaitu yang ini FA01. Ini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/1. Oke, lalu enter. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu yang ini 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke. Nah, ini kita bisa fast time forward. Nah, dan sekarang bisa dilihat semua interface sudah hijau teman-teman, artinya konfigurasi IP sudah berhasil. Nah, tapi perlu diperhatikan ya teman-teman, di area yang ini kita akan menggunakan IP untuk server secara DHCP, jadi tidak kita konfigurasi secara statik, berbeda dengan konfigurasi PC yang tadi di area sebelumnya. Nah, sekarang ini kita akan mengonfigurasi IP DHCP dan konfigurasi ini kita lakukan di routernya. Oke, ini kita bisa langsung exit saja. Lalu ini kita masuk ke konfigurasi IP DHCP pool. IP DHCP pool. Nah, untuk nama pool DHCP bebas ya teman-teman. Misalnya di sini saya beri nama server. Nah, oke, lalu enter. Setelah itu ini kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Nah, subnet mask-nya sesuai dengan jaringan tersebut teman-teman, yaitu 255.255.255.0 lalu enter. Selanjutnya ini kita masukkan default root-nya. Default root yaitu yang ini teman-teman. Yang ini 192.168.1.1 lalu enter. Kemudian masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8 enter. Nah, oke, konfigurasi DHCP di router sudah selesai. Nah, sekarang ini kita lanjut ke konfigurasi switch. Di switch ini kita akan menggunakan mode terang teman-teman. Ini kita klik switchnya, masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu ini kita masuk ke interface FA0/1, enter. Kemudian langsung saja ini kita ketikkan switch port mode terang. Oke, enter. Nah, di switch ini kita hanya mengonfigurasi terang saja teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan meminta IP DHCP di server mulai dari server 1 sampai server terakhir. Ini kita masuk ke server 1, lalu masuk ke desktop, pilih IP configuration dan pilih DHCP. Nah, oke, di sini sudah successful. Lanjut pada server 2. Masuk ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, oke, sudah successful dan dia mendapatkan IP yaitu 192.168.1.3. Kemudian pada server 3 kita klik, lalu masuk ke desktop, IP configuration, lalu pilih DHCP. Nah, biasanya di sini IP yang didapat adalah ini teman-teman, 192.168.1.4. Nah, di sini konfigurasi IP di semua router sudah selesai. Nah, sebelum kita kembali ke topik utama Access Control List atau ACL, ini kita akan mengonfigurasi Dynamic Routing terlebih dahulu. Karena kalau diperhatikan semua jaringan ini masih belum bisa saling ping teman-teman. Jadi kita akan konfigurasi Dynamic Routing menggunakan OSPF. Nah, saat ini PC di VLAN 10, 20, dan 30 belum bisa ping ke server. Nah, maka ini kita akan selesaikan routingnya dulu. Nah, ini kita mulai konfigurasinya dari router 1. Lalu ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi. Kemudian ini kita ketikkan router OSPF1 lalu enter. Nah, di sini ini kita pakai proses ID saja teman-teman. Nah, proses ID-nya itu 1 ya, yang ini yang kita ketikkan. Sekarang ini kita akan promosikan network dari VLAN 10, 20, dan 30. Nah, ini untuk VLAN 10 kita masukkan PIN-nya itu network 192.168.10.0.
lalu wildcard masknya yaitu 0.0.0.255, lalu area 0. Oke, lalu enter. Nah, ingat ya teman-teman, di OSPF kita harus menggunakan wildcard mask, bukan subnet mask. Nah, cara menghitungnya sudah dibahas juga di video sebelumnya. Oke, lanjut untuk network yang VLAN 20-nya, yaitu networknya 192.168.20.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, lalu area 0. Lanjut untuk VLAN 30, networknya yaitu 192.168.30.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, lalu area 0. Enter. Nah, selanjutnya ini kita akan promosikan juga network antar router, yaitu yang 10.0 dan 20.0. Ini kita ketikkan lagi network 10.10.10.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, area 0. Enter. Lalu untuk network 20.20.20.0 dan wildcard masknya 0.0.0.255 dan area 0. Nah, oke, di router 1 sudah selesai semua. Sekarang kita lanjut di router 2-nya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke mode router OSPF 1, enter. Nah, untuk OSPF proses ID tidak harus sama teman-teman, tapi di sini saya samakan saja supaya lebih mudah. Sekarang ini kita akan promosikan network yang ada di router 2-nya. Yang ini yaitu 10.0. Kita ketikkan network 10.10.10.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, lalu area 0. Enter. Nah, kemudian untuk network ke server itu yang ini. Ini kita coba ulangi teman-teman, yaitu network 192.168.1.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, area 0. Enter. Nah, setelah itu ini kita bisa cek hasil routing dengan perintah do show IP route. Enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terlihat OSPF dari VLAN-nya, yaitu VLAN 10, 20 dan VLAN 30. Nah, sekarang ini kita akan coba lakukan ping dari server 1, lalu misalnya ping ke PC5 yang ada di VLAN 30 teman-teman. Server 1 ping ke PC5. Nah, untuk awal-awal itu biasanya mesti violet ya teman-teman. Ini kita coba lagi dari server 1 ke PC5. Nah, oke, bisa dilihat di sini sudah successful teman-teman, sudah berhasil. Nah, setelah tadi kita setup untuk kasus access control list, sekarang kita akan mulai membahas tentang access control list itu sendiri. Nah, jadi access control list atau ACL ini bisa kita ibaratkan seperti firewall. Nah, fungsinya adalah untuk mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Sebagai contoh, misalnya PC4 ingin mengirim paket ke server 2. Nah, nantinya paket tersebut bisa saja diblokir sehingga tidak bisa terkirim atau tidak valid. Nah, kali ini kita akan belajar satu kasus. Nah, pada kasus ini kita akan memblokir VLAN 30, tepatnya VLAN 30 tidak boleh ping ke server 2. Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwa access list memiliki dua tipe, yaitu ada satu standar ACL. Kita coba catat. Satu yaitu standar ACL. Lalu yang kedua itu ada extend ACL. Nah, untuk sekarang ini kita akan menggunakan yang standar ACL terlebih dahulu. Nah, untuk yang extend ACL nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, ini kita bisa singkirkan dulu. Langsung saja ini kita masuk ke konfigurasinya sesuai kasus, yaitu memblokir VLAN 30 ke server 2. Nah, karena server 2 berada di router 2, maka konfigurasi ACL kita lakukan di router 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dikonfigurasikan di router 1? Nah, pertanyaan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang ini kita masuk ke router 2-nya. Oke, sekarang ini kita bisa langsung masuk ke perintah ACL-nya dengan mengetikkan access strip list, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita akan menggunakan standar ACL yaitu nomor 1 sampai 99. Nah, ini kita coba pakai access list 1 saja. Lalu ketik tanda tanya. Nah, di sini akan muncul beberapa opsi, yaitu ada Denny, Permite, dan Remark. Nah, penjelasannya untuk yang Denny itu untuk yang memblokir paket, lalu untuk yang Permite ini untuk mengizinkan paket, kemudian untuk yang Remark ini tuh untuk memberikan keterangan. Nah, karena pada kasus ini server 2 akan memblokir VLAN 30, maka ini kita gunakan yang deny.
Kemudian ini kita coba tekan tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada ABCD, lalu any, kemudian ada host. Nah, penjelasannya untuk yang ABCD ini digunakan untuk memblokir satu network. Kemudian untuk yang NI ini berarti siapa saja. Kemudian untuk yang host itu digunakan jika ingin memblokir satu komputer atau satu IP saja. Nah, contohnya kalau kita ingin memblokir PC 5, maka kita tuliskan IP dari si PC 5 tersebut. Nah, karena yang akan kita blokir adalah VLAN 30, maka kita gunakan network VLAN 30. Yaitu di sini 192.168.30.0. Setelah itu ini kita tekan tanda tanya lagi. Nah, di sini kita itu diminta untuk memasukkan wildcard masknya. Nah, karena VLAN 30 menggunakan slash 24, maka wildcard masknya adalah 0.0.0.255. Lalu ini kita coba tanda tanya lagi. Nah, oke, jika sudah muncul CR artinya sudah tidak ada konfigurasi lagi, teman-teman. Kita bisa langsung enter saja. Nah, sekarang ini kita akan coba cek dengan perintah do show access list. Lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada deny untuk network 30.0. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman, konfigurasi ACL ini sebenarnya belum selesai. Kenapa? Karena access list secara default itu adalah deny atau memblokir. Nah, artinya kalau kita tidak mendefinisikan semuanya, maka seluruh traffic akan terblokir. Walaupun tadi kita hanya memasukkan network VLAN 30, tetap saja untuk yang VLAN 10 maupun yang VLAN 20 juga akan ikut ke blokir. Nah, karena default ACL adalah deny. Oleh karena itu, kita perlu menentukan in dan out, dan juga menentukan mana yang diizinkan. Sekarang ini kita akan mengizinkan semua selain VLAN 30. Nah, atau dengan kata lain mengecualikan VLAN 30 saja. Nah, oke, masih di router 2. Ini kita jalankan lagi perintah access list yang tadi. Ini kita ketikkan access strip list lalu 1, kemudian tanda tanya. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan yang deny untuk memblokir. Sekarang kita akan mengizinkan yang ini teman-teman, permit. Jadi ini kita ketikkan saja permit. Oke, lalu tekan tanda tanya. Nah, di sini ada opsi NI, dan NI berarti semua host. Karena kita ingin mengizinkan semua selain VLAN 30, maka ini kita tuliskan perintah access list 1 permit NI. Lalu enter. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Nah, pertama kita deny VLAN 30, setelah itu ini kita permit semua. Nah, ACL dibaca dari atas ke bawah, jadi VLAN 30 akan terkena deny terlebih dahulu, sedangkan yang lain akan diizinkan. Nah, lalu ini kita akan masuk ke pembahasan Direction Access Control List. Jadi, apa sih maksud dari direction ini? Nah, di router 2 itu terdapat beberapa interface seperti FA00 dan FA01. Nah, direction ini terdiri dari in atau paket masuk, lalu out, paket keluar. Nah, sebagai contoh, jika dari PC 6 menuju server 1, maka paket tersebut akan masuk ke router 1, lalu diteruskan ke router 2, lalu diblokir salah satu interface router 2 tergantung kita pasang di mana directionnya. Sekarang ini kita akan coba memblokir di interface FA0/1. Jadi kita masuk ke router 2-nya. Lalu ini kita bisa Nah, oke, ini kita bisa langsung masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/1, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan IP access strip group lalu 1, kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada pilihan in dan out. Nah, karena kita ingin memblokir paket yang keluar dari FA01, maka ini kita gunakan yang out. Oke, lalu tekan enter. Nah, sekarang ini kita akan uji coba. Ini kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server 1. Ini kita bisa kirimkan paketnya. Nah, hasilnya itu akan file karena sudah keblokir. Nah, sekarang ini kita coba kirim paket dari VLAN 20 ke server 2.
Nah, awalnya mungkin akan fail teman-teman. Ini kita coba ulangi lagi. Nah, oke, bisa dilihat di sini sudah successful ya teman-teman. Artinya VLAN 30 berhasil diblokir dan VLAN 10 dan 20 tetap bisa diakses. Sekarang ini kita bisa cek lagi di router 2 menggunakan perintah do show access list, lalu enter. Nah, oke, di sini terlihat ada 2 match di permit ini. Kenapa 2? Karena VLAN 20 tadi dicoba 2 kali, jadi matchnya itu ada 2 teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang deny VLAN 30 hanya 1 match, karena tadi kita hanya mencoba 1 kali dari VLAN 30 ke server. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang direction in dan out. Nah, tadi kan kita pasang out di FA01. Nah, artinya paket keluar dari FA01 akan diblokir. Nah, paket masuk ke FA01 masih diizinkan. Sekarang ini kita akan coba hapus dulu directionnya. Ini kita masuk ke router 2. Lalu ini kita masuk ke mode enable. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Selanjutnya ini kita masuk ke interface FA01. Nah, lalu ini kita ketikkan no IP access strip group 1 out, lalu enter. Nah, lalu ini kita cek dengan perintah do show access list, lalu enter. Nah, ACL-nya itu masih ada teman-teman, tapi ACL ini tuh tidak berfungsi jika tidak dipasang direction in atau out. Nah, sekarang ini kita akan coba kirim paket dari PC 5 ke server. Nah, oke, awal-awal violet, ini kita coba ulangi. Nah, oke, sudah successful ya teman-teman. Artinya walaupun ACL masih ada karena directionnya dihapus, ACL tidak bekerja. Sekarang ini kita akan pasang lagi directionnya. Ini kita masuk ke interface FA01, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan lagi IP access group 1 out, lalu enter. Nah, oke, kalau kita coba kirim paket lagi dari PC 6 ke server, hasilnya itu akan fail karena sekarang diblokir lagi di FA01-nya. Tapi perlu diperhatikan kalau kita kirim paket dari PC 5 ke router, nah itu di sini akan successful teman-teman atau masih sukses karena yang diblokir adalah out di FA01 bukan in. Sekarang ini kita akan mencoba memasang direction di interface FA00. Kita masuk ke router 2-nya, lalu ini kita bisa exit, kemudian masuk ke interface FA0/0, lalu enter. Dan ini kita ketikkan IP access strip group 1 in, lalu enter. Nah, artinya sekarang kita memblokir paket yang masuk ke router melalui FA00. Sekarang ini kita akan uji coba ping dari PC 5 ke router. Oke, di sini hasilnya file, lalu ping dari PC ke server 3. Oke, di sini juga hasilnya violet karena sekarang ACL dipasang di FA00 sehingga paket sudah diblokir sebelum sampai ke router maupun server, teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa konfigurasi ACL kita letakkan di router 2, teman-teman. Karena kalau ACL tersebut ditanamkan di router 1, misalnya ini kita pasang access list dengan arah in atau out di interface FA01, maka yang akan terblokir bukan hanya jaringan tertentu saja, tetapi juga router 1, router 2, dan server-servernya. Oke, ini kita akan coba yang di router 1, namun sebelumnya di router 2 ini kita akan menjadikannya sebagai arah in. Nah, ini kita bisa masuk ke interface FA00 terlebih dahulu. Lalu ini kita langsung saja tambahkan perintahnya no IP access strip group 1 in, lalu enter. Nah, oke, setelah itu ini kita akan bisa pindah ke router satunya. Nah, ini kita bisa masuk ke CLI, lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita jalankan perintah access strip list 1 permit any, lalu enter. Nah, kemudian ini kita cek konfigurasi ACL menggunakan perintah do show access strip list. Oke, lalu enter.
Nah, bisa dilihat di sini masih ada permit any, artinya semua masih diizinkan teman-teman. Sekarang ini kita akan menanamkan access list di interface FA01, namun kali ini kita hanya akan memblokir VLAN 30 saja, sehingga VLAN 30 tidak bisa ping ke router 1. Nah, ini kita bisa langsung saja masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Nah, karena kita menggunakan VLAN 30, maka kita masuk ke sub interface 30. Ini kita ketikkan interface FA0/1.30, lalu enter. Kemudian ini kita tambahkan ACL-nya menggunakan perintah IP access strip group 1 in, lalu enter. Nah, oke, konfigurasi sudah selesai, artinya sekarang VLAN 30 diblokir agar tidak bisa ping ke router 1. Nah, kalau ke router 1 saja tidak bisa, maka ke router 2 dan server-servernya juga otomatis tidak bisa. Nah, itulah alasan kenapa konfigurasi ACL dilakukan di router 2, supaya VLAN 30 ini masih bisa terhubung ke router satunya. Sekarang ini kita akan kembalikan lagi konfigurasinya, teman-teman. Ini kita bisa menghapusnya dengan perintah no. Lalu ini kita bisa enter. Kemudian ini kita akan alihkan lagi arah ACL-nya menjadi out di FA01. Ini kita buka router 2-nya. Lalu kita masuk ke mode enable. Dan konfigurasi. Masuk ke interface FA01. Kemudian ini kita ketikkan IP access strip group 1 out. Lalu enter. Nah, oke, di sini sudah selesai. Terakhir kita akan membahas tentang sequence number ACL atau sequence number access control list. Nah, pada kasus kali ini kita akan mencoba memblokir PC2 agar tidak bisa mengakses server. Namun kali ini yang diblokir hanya PC2 saja, bukan seluruh VLAN. Artinya PC1 tidak akan terpengaruh. Nah, karena akses menuju server, maka kita akan konfigurasikan di router 2. Oke, ini kita bisa langsung ketikkan. Oh, ini kita bisa exit, teman-teman. Lalu ini kita bisa langsung ketikkan akses strip list 1 deny, atau deny. Lalu ini kita coba tekan tanda tanya untuk melihat opsi yang tersedia. Nah, di sini kita akan mendeny host saja, yaitu berdasarkan IP address-nya. Yaitu sekarang ini kita akan cek dulu di PC2 IP address-nya berapa. Nah, di PC2 itu 10.3, teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali ke router. Lalu ini kita masukkan IP dari PC yang akan diblokir, yaitu host 192.168.10.3, lalu enter. Kemudian ini kita cek kembali dengan perintah do show access strip list, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat ACL-nya, terlihat bahwa dari VLAN 10, 20, dan 30 khususnya di VLAN 30 terdapat deny host, dan itu adalah IP dari PC2, teman-teman, yang ini. Oke, sekarang ini kita akan coba ping dari PC2 ke server 1. Nah, tapi di sini masih sukses, teman-teman, padahal kan kita ingin memblokir aksesnya. Ini kita coba lagi ya, dari PC2 ke server 2. Nah, di sini juga masih sukses. Sekarang ini kita coba lihat lagi di routernya. Dan saya di sini sudah menjalankan perintah do show access list. Nah, kalau kalian perhatikan jumlah match pada permit ini bertambah dari 174 menjadi 179. Itu artinya masih ada traffic yang tidak terblokir. Padahal tadi kan kita sudah mengonfigurasi supaya PC2 terblokir. Tapi kenapa paketnya justru masuk ke permit any, yaitu aturan yang mengizinkan semua traffic. Nah, penyebabnya adalah ACL membaca aturan dari atas ke bawah, teman-teman. Di sini kita lihat ada nomor 10, 20, dan 30. Nomor-nomor ini disebut sebagai sequence number. Tadi saat kita mengirim paket dari PC2 ke server, paket tersebut dicek terlebih dahulu di sequence number 10, tetapi tidak cocok, lalu masuk ke sequence number 20 yang berisi permit any, sehingga traffic tetap diizinkan. Jadi IP 10.3 atau punya PC2 itu masuknya ke sequence number 20, teman-teman. Yang ini. Bukan ke rule deny yang kita buat. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah sequence number untuk rule deny harus berada di atas permit any, atau dengan kata lain nomor sequence deny harus lebih kecil dari 20. Oke, sekarang ini kita akan coba konfigurasinya. Ini kita masuk ke konfigurasi menggunakan perintah IP
access strip list standar. Lalu tekan tanda tanya. Nah, oke, di sini diminta untuk menuliskan nomor access list. Misalnya ini kita pakai access list 1 karena memang kita menggunakan ACL nomor 1. Oke, setelah itu ini kita akan hapus dulu rule sequence number 30. Akan perintah no 30 lalu enter. Kemudian ini kita cek lagi menggunakan perintah do show access strip list lalu enter. Nah, sekarang sequence number 30 sudah tidak ada. Selanjutnya ini kita akan buat rule deny untuk PC2 dengan sequence number yang lebih kecil dari 20. Misalnya ini kita gunakan sequence number 11. Nah, caranya itu ini kita bisa ketikkan 11 deny host lalu IP milik PC2 yaitu 192.168.10.3 lalu enter. Kemudian ini kita bisa cek kembali menggunakan perintah do show access strip list. Enter. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa IP di PC2 sekarang berada di atas permit NI, yaitu pada sequence number 11. Nah, sekarang ini kita akan coba lagi ping dari PC2 ke server 1. Nah, oke, sekarang sudah gagal ya teman-teman. Lalu ini kita bisa cek lagi ACL-nya. Perintah do show access list. Nah, sekarang rule deny host sudah memiliki match, artinya traffic dari PC2 sudah benar-benar terblokir dan tidak lagi masuk ke permit NA yang mengizinkan semua traffic. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih, kita sudah menyelesaikan seluruh bab Cisco CCNA khususnya materi access control list atau ACL. Nah, sampai jumpa di video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.